Selamat pagi Maria. Pagi. Halo Lian. Halo Tin. Pagi Lian. Happy. Happy ya? Ya beras. Ya, shalom, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti persekutuan wanita. Meskipun kita tahu kondisi Indonesia, khususnya mungkin sekitar kita, membuat kita seringkali merasa gentar, tetapi percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa sanggup menolong kita, sanggup yang menjaga kita. Amin, ibu-ibu. Kita diberikan kesempatan untuk boleh bernyanyi bersama, memuji Tuhan, untuk boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Pagi hari ini saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu sudah siap memuji Tuhan? Mari kita angkat tangan kita katakan, ya saya siap memuji Tuhan. Ya, amin ibu-ibu. Saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Delina. Selamat pagi ibu-ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita hari ini ya, amin. Mari ibu-ibu sekalian kita persiapkan hati untuk memulai ibadah Komisi Wanita. Kita bersama-sama saat teduh. Amin. Dan ayat firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 9 ayat 10. Takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Dan pengetahuan orang kudus adalah pengertian. Kita sama-sama kita angkat suara. Kita menyembah Tuhan kita Yesus Kristus di bumi dan di surga. Kita puji, kita muliakan namanya. Kaulah Tuhanku. Surga. Puji syukur kami panjatkan kepadamu hingga saat ini Engkau memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami. Kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Kok nggak ada suaranya? Kami benar-benar rindu untuk kembali datang memuji namamu, untuk mendengarkan sabdamu. Biarlah kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita bersama-sama akan memasuki PA kelompok dengan tema manifestasi hikmat. Dan sebelumnya
ibu-ibu sekalian, izinkan saya untuk sharing sedikit untuk kebesaran nama Tuhan. Mungkin ibu-ibu sekalian agak bingung ya, lihat saya setiap kali kalau dapat tugas WL, saya kok selalu rekaman. Karena saya nggak mempunyai fasilitas yang memadai kalau rekaman seperti ibu-ibu yang lain. Dan lalu saya berpikir, Tuhan, saya rindu nih datang ke rumah Tuhan. Dan tiba-tiba saya mendapat tugas WL Komisi Wanita pada bulan Februari awal ya. Lalu saya sangat bersyukur banget, tapi di situ pergumulan juga buat saya. Gimana ya Tuhan? Saya kan nggak ikut Zoom, gimana saya WL ya pada saat dapat tugas dari Tuhan, tapi saya bingung. Lalu saya pikir gimana ya Tuhan, lalu Tuhan buka jalan. Saya minta tolong dari tim kerja di gereja, tapi dialihkan ke bagian multimedia. Dan benar-benar puji Tuhan ibu-ibu sekalian, dari tim multimedia yaitu Anto, Fadil, Pur, dan bahkan Tuhan menyiapkan pianis Ibu Dian. Terima kasih juga yang telah membantu saya dalam setiap kali pelayanan. Saya sangat bersyukur banget sama Tuhan. Jadi ibu-ibu sekalian, pada saat kita mendapat kesempatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, ambil ibu-ibu sekalian, kita jangan gentar. Pasti Tuhan sudah mempunyai rencana di balik semua itu. Ada amin ya ibu-ibu sekalian? Nah, sebelum kita memasuki PA kelompok, mari kita bersama-sama kita nyanyikan satu buah pujian dari KPPK 20, Buka Mataku Tuhan. Agar kita benar-benar merasakan ada Tuhan di dalam hati kita. Kita senantiasa mendapat teguran dari Tuhan melalui firman-Nya. Benar ya Tuhan, buatlah mata kami, baik secara jasmani ataupun rohani, boleh memandang kepada Yesus. Dengan kami memandang Yesus, kami boleh semakin dekat dengan Engkau.
Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah. Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama mau belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kelompok yang akan kami boleh bersama-sama sharing di dalamnya, Tuhan tolonglah kami. Untuk kami boleh menyaksikan atau menyampaikan apa yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan di dalam kelompok-kelompok yang telah Tuhan persiapkan, ini boleh menjadi kelompok yang indah untuk kami boleh mengalami pertumbuhan di dalamnya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya ibu-ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di Zoom, dan juga saya sampaikan selamat siang atau menjelang sore kepada ibu-ibu yang nantinya akan mengikuti lewat YouTube. Ibu-ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan dalam PA Sinode KW, yaitu manifestasi hikmat. Apa itu hikmat? Nah, kata hikmat disebutkan kurang lebih 222 kali dalam Alkitab Ibrani, yang mengandung pengertian hikmat yaitu salah satu sifat baik tertinggi di antara orang-orang Israel, bersama-sama dengan kebaikan dan keadilan. Saya coba mencari tahu apa itu hikmat menurut Wikipedia. Hikmat menurut Wikipedia adalah pemahaman akan apa yang benar dikaitkan dengan penilaian optimal terhadap suatu perbuatan. Sinonim dari hikmat adalah kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, kecerdikan. Nah, itu hikmat menurut Wikipedia. Nah, biasanya ketika kita menilai orang berhikmat atau tidak berhikmat itu menurut ibu-ibu dari apanya? Saya izinkan mungkin ibu-ibu boleh unmute kalau ada yang mau jawab, lalu nanti di-mute kembali. Ya, biasanya kita menilai orang itu yang berhikmat itu dari apanya sih ibu-ibu? Boleh jawab? Ada? Dari apanya ibu-ibu? Ibu Yos? Cara berpikirnya. Cara berpikir, ya betul. Oke, terus tadi ada yang bilang perbuatan siapa ya? Perkataan. Nah, dari perkataan. Lalu apa lagi? Dari perangainya. Dari perangainya. Perangai itu berarti sikapnya atau tingkah lakunya ya Bu ya? Kelakuannya. Dari kelakuannya. Ada lagi? Sikap hati. Sikap hati ya, sikap hati. Kalau sikap hati itu lalu terpancar lewat apa? Pikiran, sikap hati berarti kan terpancar lewat perbuatannya ya. Nah, pada bagian yang kita akan pelajari diambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat ke-18. Nah, ibu-ibu terkasih, saya tidak akan baca bagian ini, tetapi ini akan ibu-ibu baca di kelompok ibu-ibu masing-masing. Nah, pada bagian ini Yakobus membedakan ada dua hikmat, yaitu hikmat dunia dan juga hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari Allah. Nah, Yakobus ingin mengajarkan kepada jemaat di perantauan untuk lebih memahami hikmat itu. Mengapa ibu-ibu Yakobus membandingkan ada hikmat dunia dan hikmat yang dari atas? Ibu-ibu, hikmat yang dari dunia ini adalah ketika seseorang, ketika kita lihat, wah dia baik banget gitu ya. Wah dia kayaknya kok bijak banget gitu pemikirannya, ya perbuatannya, tutur katanya. Tetapi ternyata ketika dia melakukan kebaikan itu, kalau istilahnya ada udang di balik batu ya, atau ada udang di balik bakwan begitu ya. Nah, contoh yang terkenal yaitu Robin Hood ya. Ibu-ibu mungkin pernah dengar kisah tentang tokoh ini. Tokoh Robin Hood dianggap sebagai seorang pahlawan. Tetapi bagaimana cara dia sehingga dia dikatakan sebagai seorang pahlawan? Robin Hood
rupanya adalah seorang bangsawan yang miskin. Bangsawan miskin dan dia melihat adanya ketidakjujuran di antara para bangsawan-bangsawan yang kaya. Oleh sebab itu Robin Hood ingin menolong rakyat jelata. Robin Hood ini melakukan perampokan. Nah, ibu-ibu, di mata orang-orang miskin pada saat itu, orang-orang yang ekonominya lemah pada saat itu melihat Robin Hood sebagai tokoh yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan mereka, pandangan orang-orang secara umum memandang Robin Hood? Menurut ibu-ibu gimana? Pasti dia dianggap tidak baik. Dia dianggap sebagai seorang perampok yang harusnya apa? Yang harusnya dipenjara, yang seharusnya mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, ibu-ibu, kita pada saat ini tidak membahas akan tokoh Robin Hood. Tetapi dari sini kita melihat kebaikan yang dia buat itu ternyata juga mencelakakan orang lain, bukan? Kebaikan yang dia buat itu ternyata membuat dia populer, tetapi celaka bagi sebagian orang. Nah, mungkin ibu-ibu sekalian kita juga pernah ketemu ya. Ketika kita lihat, wah dia orangnya baik ya. Tapi ternyata ketika kita mengenal lebih dalam, dia tidak seperti yang kita bayangkan. Kebaikannya itu mungkin ada maunya. Kebaikannya itu mungkin dia memandang muka. Baik sama si A, tetapi tidak baik sama si B. Nah, inilah yang diajarkan oleh Yakobus. Yakobus ingin menekankan hikmat yang dari surga melebihi atau melampaui hikmat yang dari dunia. Nah, ibu-ibu yang terkasih, hikmat yang dari surga atau hikmat yang dari Allah itu di ayat yang ke-17 dikatakan apa? Dikatakan murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, yaitu buah roh tentu di dalamnya. Tidak memihak dan tidak munafik. Nah, inilah hikmat yang sejati. Hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya. Jadi ketika ibu-ibu melakukan sesuatu perbuatan baik, pemikiran yang baik, berkata-kata yang baik, nah itu bukan karena ada unsur dia baik sama saya, baru saya baik sama dia. Bukan, ibu-ibu. Tetapi karena apa? Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Sehingga meskipun orang tidak baik sama kita, bagaimana akhirnya Tuhan itu memproses kita sehingga kita mampu tetap berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Ketika orang mungkin memusuhi kita, tetapi dikatakan kita adalah anak-anak pembawa damai, kita tetap bisa berdamai meskipun situasi membuat kita seharusnya tidak melakukan itu. Tapi kita tetap mau menjadi pendamai. Nah, ibu-ibu, dari mana kita bisa mendapatkan hikmat yang luar biasa seperti ini? Karena hikmat yang seperti ini sehingga kita bisa melakukannya. Meskipun kita ditentang, meskipun kita dimusuhi, meskipun kita disalahartikan orang, meskipun kita diomongin orang, tapi hikmat yang daripada Tuhan membuat kita menjadi orang yang peramah, menjadi orang yang penuh belas kasihan. Buah roh boleh kita nyatakan sehingga orang bisa melihat. Betul, hikmat yang dari Allah itu ada di dalam setiap diri kita. Hikmat yang dari atas di sini dikatakan ada dua hal, yaitu pertama murni dan juga pendamai. Ketika kita meminta kepada Tuhan, maka itu adalah murni yang daripada Allah. Itu juga memurnikan hati kita, karena kita ada sebagai manusia yang berdosa. Tapi percaya bahwa Yesus, dia datang menyelamatkan kita. Dia telah membasuh dosa kita. Dia telah memurnikan kita. Nah, kita yang telah dimurnikan oleh Tuhan,
kita yang telah dibarui oleh Tuhan, kita meminta hikmat ini daripada Tuhan. Sehingga ada yang berbeda di dalam diri kita. Ibu-ibu yang terkasih, semua orang mungkin saja bisa berbuat baik. Tetapi kebaikan yang kita buat itu harus berbeda. Kebaikan yang kita buat bukan untuk kita mendapatkan satu pahala seperti agama yang lain. Tetapi kebaikan yang kita buat adalah kewajiban kita sebagai orang percaya untuk berbuat baik. Jadi marilah ibu-ibu, kita pada pagi hari ini mau mendiskusikan tentang manifestasi hikmat. Apa itu manifestasi? Manifestasi yaitu perwujudan. Bagaimana kita mewujudkan hikmat yang daripada Allah untuk akhirnya masuk di dalam diri kita dan itu keluar, memancar. Sehingga orang banyak mereka boleh memuliakan Tuhan. Karena dalam diri kita mereka melihat, betul kita ini adalah anak-anak Allah. Ya ibu-ibu, kita akan masuk ke dalam kelompok kita masing-masing. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hikmat itu. Dan biarlah ya Tuhan, setiap kami boleh belajar. Kami mau meminta hikmat yang daripada Tuhan. Seperti Salomo ya Tuhan. Dia tidak meminta apapun. Tetapi hanya satu yang ia minta. Hikmat bijaksana yang daripada Engkau. Dan biarlah Tuhan itu juga boleh menjadi permintaan kami. Tolong kami ya Tuhan, sebentar kami akan masuk ke dalam kelompok kami masing-masing. Biarlah Engkau sendiri yang menuntut. Tuhan yang menolong setiap para ketua dan wakil ketua kelompok. Sehingga boleh terjadi interaksi yang begitu indah di dalam kelompok. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam kelompok kita masing-masing, ada pengumuman yang akan saya sampaikan. Ibu-ibu, tanggal 2 Juli penata layanan, yaitu firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Angki Hitro dengan tema wanita yang cantik di hadapan Tuhan. Ibu-ibu sebagai seorang wanita, saya yakin kita semua pengen cantik ya ibu-ibu ya. Sehingga kan kita ke salon gitu ya. Terus kita rajin juga perawatan begitu ya. Kita tentu pengen cantik. Tetapi cantik itu yang ada di dalam fisik kita ini sifatnya sementara. Lalu bagaimana cantik di hadapan Tuhan? Apa yang disebut cantik di hadapan Tuhan? Nah, ibu-ibu pengen tahu jawabannya? Mari ya kita sama-sama, tugas kita boleh mengajak rekan-rekan yang lain, teman-teman kelompok kita yang sudah lama nggak datang gitu ya, untuk kita boleh bergabung bersama-sama Jumat depan. WL Ibu Suwanti dan doa oleh Ibu Sofi. Ya, siapkan hati dan waktu untuk mengikutinya. Lalu apakah ada pengumuman tambahan dari Ibu Vivi? Tidak ada semua, cuma mau pesan aja karena sekarang ini kita tahu COVID itu lagi luar biasa ya. Jadi saya cuma minta ibu-ibu untuk jaga prokes. Kalau nggak perlu keluar, jangan keluar karena benar-benar banyak sekali yang sudah terkena gitu ya. Dan kita sama-sama doakan supaya kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan dan pandemi ini cepat berakhir ya. Itu aja semua. Ya. Amin. Ya. Betul ibu-ibu yang terkasih ya. Dan kita sama-sama satukan Tempat saya hati ya. Galaksi lagi itu, namanya tidak ada. Gimana caranya Bu Yani? Oh iya, nanti bisa dibantu ya Bu Laras untuk rename namanya. Oke, ibu-ibu yang terkasih seperti yang disampaikan oleh Ibu Vivi, Iya. kita satukan hati setiap hari berdoa ya untuk kondisi Indonesia ya, karena kita lihat angka ini semakin tinggi. Tapi ibu-ibu, saya betul-betul berdoa dan mengharapkan ibu-ibu juga jangan sampai takut yang berlebihan ya. Tapi kita hanya bisa berserah, berharap kepada Tuhan. Kalau kita takut berlebihan, kita akan stres sendiri. Dan itu akan membuat imun kita itu malah makin turun. Tapi makanlah yang bergizi ya, vitamin dan juga
tidur yang cukup ya, ibu-ibu juga olahraga ya. Nah itu yang bisa kita sampaikan. Lalu apakah ada yang baru dari Ibu Celia? Selamat pagi Ibu. Nggak ada semua, tapi di sini ada Cihani baru masuk di ikut Zoom nih. Kayaknya Cihani baru pertama kali ya. Saya baru lihat Cihani. Bu Ya. Hani. Oke, yang lain semuanya Ibu Hani tiap-tiap ada. Cihani Cuma ada ya? nggak ada videonya kali, nggak ada. Oh gitu ya, oke, nggak apa-apa Cihani. Yuk ya. Yang lain semuanya. Gambarnya. Kita foto dulu ya, semua Yuk, ya. oke Cihani. Biasa. Ya, kita foto dulu ya rekan-rekan. Boleh buka video ya kalau yang mau buka. Ya, boleh. Saya foto ya. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, selamat bersekutu di kelompok masing-masing. Ya, selamat bersekutu ibu-ibu. Lara sudah buka ya, Lara? Oke, langsung gabung. Ya, Selamat saya buka datang. ya. Iya, oke, yuk silakan. Ajang. Mana nih? Udah dibuka. Yuk silakan. Nanti kalau ada yang kendala bisa info.